masih dot. Oke. Ya, kita mulai ya. Jumpa lagi di episode ke-6 ini untuk IKP bercerita. Kali ini kita di tamu kehormatan kita ini Kang Taufan. Kang Taufan angkatan 95 ya, kalau nggak salah ya Kang Taufan ya. 98. Oh, 98, betul. eh Ya kali ini profesinya agak lain nih. Profil alumni yang kita angkat, Kang Taufan ini eh, aktif di imigrasi ya, Kang Tovan ya. Ya. Iya, jadi sebetulnya IKV bercerita ini kan intinya kita mengangkat profil-profil alumni nih, terutama alumni-alumni yang profesinya menarik ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Ini kan bukti Kang Tovan ini apa tidak berarti seorang lulusan FEB gitu ya pekerjaannya harus di seputar-seputar profesi yang umum gitu. Nah, ini kan contoh yang menarik ya, Kang Tovan. Kang Tovan, sebelum kita masuk ke pembahasan utama gitu ya terkait dengan profesinya, Kang Tovan mungkin boleh cerita dulu awal-awal apa memilih IKV, IKV, memilih FEB Unpad dulu ceritanya gimana, Kang Tovan? Lulus lulus Eh, SMA. jadi gini, dulu saya ini kedua orang tua dari Jawa. Hmm. Ya, karena hijrah ke Bandung tahun 85. Terus dari SD saya udah di Bandung. SD, Hmm. SMP, SMA. Nah, di SMA saya itu ada istilah dari Jalan Belitung pindah ke Ganesa. Hmm. Tadinya saya pengen ke Ganesa, ya kan? Ada di sana di Ganesa. Halo, ya, Pak. Selamat datang Pak Doni. Hmm. Pak Doni udah masuk tuh. Nah, terus saya ikut UMPTN namanya IPC, Hmm. ilmu pengetahuan campuran. Nggak lulus. Tiga-tiganya nggak lulus. Nggak lulus. Oke. Jadi kata orang tua saya, ya udah coba D3. Akhirnya saya masuk D3. PAAP ya namanya ya. Hmm. Dari PAP sampai saya masuk 98. Tahun depannya saya ikut lagi. Saya lulus Universitas Indonesia tahun depannya. Universitas Indonesia. Terus saya masih penasaran, ikut lagi, lulus lagi. Nah, ada senior saya namanya Kang Widi Soekarnen. Sekarang beliau adalah lawyer di Jalan Windu kalau nggak salah kantornya, dan ada kafenya juga di sana. Kebetulan kami waktu masih SMA itu ikatan kami kuat. Kebetulan saya dari SMA 5 Bandung ya. Terus beliau menyarankan udah ikut aja program extension Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Ya udah, selama dua dua tahun saya bolak-balik UI Bandung Jakarta, UI Unpad. Tapi PAP tetap saya luluskan. Saya lulus tahun 2001. Lulus PAP 2001, sambil masih kuliah, coba nyari kerja dari D3 saya keterima Bank BNI tahun 2002 di BNI ITB yang di pertigaan dekatnya apa itu kebun binatang Bandung ya. Tahun saya lulus hukum Unpad, coba untuk penyetaraan di BNI susah banget.
Jadi nggak sesuai dengan passion saya gitu kan. Akhirnya tahun 2006 saya coba ngelamar PNS umum. Dulu masih namanya Departemen Hukum dan HAM. Saya lulus, terima, ditaruh di bagian perancang peraturan perundang-undangan. Sekarang kementerian ya, dulu masih Departemen Hukum dan HAM. Habis gitu, tahun 2010, saya pindah ke imigrasi. Dulu kami masih gabung semua. Saya pindah ke imigrasi, terus saya coba ikut pendidikan pejabat imigrasi, dan alhamdulillah lulus. Imigrasi ada dua ya, jalur masuknya. Yang pertama dari akademi imigrasi. Waktu itu masih 3 tahun, namanya masih akademi. Saya dari pegawai. Saya masuk yang D1, Diploma 1, Akademi Imigrasi. Namanya Diksus 2, tapi tetap di bawahnya Akademi Imigrasi. Di bawah Direktur Akademi. Terus, sudah, sejak itu saya keliling seluruh Indonesia. Dari satu tempat pemeriksaan imigrasi satu ke tempat pemeriksaan imigrasi lainnya. Di bandara, di pelabuhan laut. Harusnya ada satu lagi, namanya pos lintas batas negara. Tapi saya tidak pernah tugas di pos lintas batas negara. Saya hanya pernah bertugas di bandara dan di pelabuhan. Ya udah, saya keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat-tempat yang terpencil, tempat yang ya nggak terpencil amat sih, karena kalau imigrasi itu minimal tuh di ibu kota kabupaten. Nah, saya bawa keluarga dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak saya 4, lahirnya pun beda-beda kota karena mengikuti orang tuanya kan. Nah, sejak itu ya sudah, saya berkarir terus. Ada satu nasihat dari almarhum ibu saya yang tetap saya ingat sampai sekarang. Nah, dia bilang gini, nah, kegagalan itu jangan buat kamu bersedih, tapi coba sabar dan ikhlas. Satu saat kelak kamu akan pasti jadi sukses. Dan itu saya pegang teguh, saya pegang erat-erat kata-kata beliau. Satu lagi beliau bilang, tetaplah menjadi ahli di bidangnya. Imigrasi pernah 2 kali dipimpin selama ini. Imigrasi tidak pernah dipimpin, jarang lah dipimpin sama orang imigrasi langsung. Kebanyakan yang pimpin adalah TNI dan polisi. Pernah jaksa juga sekali, tapi ada 2 bapak kami di imigrasi. Yang pertama itu adalah Pak Iman Santoso. Profesor Dr. Iman Santoso itu lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran. S1-nya. Sama beliau juga dari S1 umum, lanjut sarjana hukumnya di Universitas Islam Nusantara, Uninus, hukum. Nah, yang kedua namanya Pak Bambang Irawan. Itu yang pure dari imigrasi. Selebihnya dari bapak-bapak kita, TNI dan polisi serta jaksa. Dari situ saya berpikir, Mas, bapak kita aja dari ekonomi bisa pegang menjadi dirjen. Jadi memang imigrasi erat kaitannya dengan hukum. Karena kami sebagai penegak hukum dan penjaga gerbang negara.
Tapi buat teman-teman di Fakultas Ekonomi, jangan pernah berkecil hati. Imigrasi nerima kok lulusan dari Fakultas Ekonomi. Ketika ada jurusan yang pas, coba ngelamar, ya sudah menjadi birokrat yang handal. Kang Tovan, mau ini mundur sedikit penasaran. Kan tadi berarti ambil di Unpadnya kan di PHP, kemudian marketing ya, Kang Tovan ya betul ya? Atau marketing di 98. Nah, kan sempat itu katanya UI ya. Di UI-nya teh apa, Kang Tovan? UI-nya manajemen keuangan, manajemen. Oh, sampai selesai nggak itu teh? Enggak, karena ibu Karena saya bilang, karena kan double 3 ya. Apa sempat kuliah 3 kan berarti sama ekstensi hukum. tuh, iya sama esensi hukum 3. Jadi sempat jalan tiga-tiganya itu teh. Ya, yang UI-nya saya lepas. Yang UI-nya dilepas. Jadi Ya, oke. Nah, em, itu kan tapi masuk BNI-nya awalnya pakai pakai D3-nya karena ekstensi masih jalan gitu ya. karena Iya, esensi iya. masih jalan. Iya, Saya iya, iya. lulus di 2005. Heeh. Itu Terus dua ribu heeh, enam saya pakai yang sarjana hukum. pakai yang sedang hukum. Eh, Hmm. nah, yang waktu itu kan apa ada dorongan atau ada inspirasi untuk masuk di hukum ya. Kalau kan apa artinya awalnya ITB, awalnya kan biasa Ya, lah kan SMA 3 SMA 5 mah kan larinya ya, ke sana kan standar ya. gitu. Em, apa dan sempat waktu itu mungkin tapi apa istilahnya berpindah ke apa ke hukum gitu ya. Tapi kalau dulu banget tuh setelah misalnya setelah masuk ke D3 sebenarnya muncul passionnya tuh apa sebenarnya setelah udah masuk apa PAP muncul Passion saya, passion. Heeh. karena kalau di SMA 5 itu kan kami satu angkatan tuh 11 kelas. Hmm. 10 kelas itu IPA. Jadi kalau masuk IPS tuh uh, bukan merendahkan IPS ya. Dulu saya orang IPA yang menjadi orang IPS ya sekarang. Disebutnya anak buangan kalau di kami. Jadi uh, tetap saya maunya yang eksakta. Pengen ITB, saya coba 3 kali ITB itu nggak lulus terus. Karena jurusannya terlalu ketinggian. Teknik elektro, teknik mesin, ya kan? Teknik elektro, teknik industri, gitu-gitu. Nah, memang saya sempat terpuruk juga. Saya malas juga dulu kan. Ngapain sih ini IPS nih ngapain gitu, ilmu sosial ini ya kan? Tapi itulah ada satu senior saya, namanya Pak Kang Widi Sukarnen. Dia bilang, udahlah, IPS ini lebih hebat daripada orang-orang eksakta, dia bilang itu. Dia bercerita, rata-rata presiden Amerika, presiden-presiden hebat, itu orang-orang sosial. Nah, terus saya, ya udah daftar. Ini mumpung ada extension hukum dari SMA. Saya hukum, iya, hukum sebagai panglimanya, dan dia yang benar-benar dia yang motivasi saya, hukum sebagai panglimanya bro katanya. Kamu tahu hukum, semua di genggaman katanya. Ya udah, saya coba ikut kelasnya itu di Dago Pojok ya, di Dago Pojok. Iya sudah, saya Iya. masuk terus jadi PNS. Habis gitu saya ambil S2 juga di tempat yang sama, di Jalan Cimandiri ya. Ya, saya ngambil kajian magister hukum pidana. Hmm. Iya, iya. Karena Memang imigrasi, ya. ya, Hmm. imigrasi banyak kaitan dengan hukum. Karena kita peraturannya banyak banget itu tentang hukum. Ya, ya, ya. Nah, sila kalau di kami nih,
di kementerian kami. Kebetulan sekarang kami kementeriannya sudah pisah dari Kementerian Hukum dan HAM, namanya Kementerian IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada istilah di kami, orang-orang hukum yang pegang. Kalau Kementerian Keuangan mungkin orang ekonomi ya kan. Tapi saya tetap bangga dengan ekonomi. Dimanapun saya masuk hukum, itu karena saya sudah terbiasa dengan teman-teman dari Universitas Padjadjaran. Budayanya selalu diskusi, belajar, terus-menerus, minta pendapat ke senior. Ketika saya kuliah, ada satu senior, salah satu, salah satu, kebetulan beliau anaknya Profesor Bagirmanan, namanya Kang Kemal Manan. Beliau menginspirasi saya secara pribadi. Jadi, Kang Kemal selalu bilang, bro, kalau mau pegang kekuasaan, jadi PNS, TNI, atau Polri. Udah, ayo teman-teman dari Fakultas Ekonomi, kita bersahabat kok. Dulu di Pati Ukur cuma 2 loh, 3 malah sama PHP ya kan? Yang lainnya di Jatinangor kan? Jadi, ayo, kalian bisa kok. Yang pasti, tetap menjadi ahli di bidangnya. Itu kata-kata dari mama saya. Kalau udah kejebur, jangan cuma mandi-mandi doang. Nyelam sekalian. Ambil ilmunya sebanyak-banyaknya, ahli di bidangnya. Toh dirjen saya juga, Pak Iman Santoso itu SESH, MH. SE-nya yang pertama masuk. Sarjana ekonominya yang pertama masuk. Meskipun pada kenyataannya beliau kuliah lagi hukum. Karena gimana pun di tempat kami, karir yang dominan itu dari fakultas hukum, dari sarjana hukum. Nah, yang menarik nih Kang Taufan di imigrasi sendiri ya, cakupan pekerjaannya kan banyak yang sebetulnya orang banyak yang belum aware gitu. Mereka kan Ya. taunya urusan sama imigrasi ketika mau bikin paspor, betul ya? Nah, Oh, boleh nggak Kang Taufan eh, bantu jelasin nih sebetulnya cakupan Kementerian apa tadi Imigrasi dan Pemasyarakatan nih terutama di keimigrasiannya ya. Ini ruang lingkupnya seperti apa sih, Kang Tovan? Kan pasti bukan hanya ngurusin paspor kan? ya, jadi Ya, gini, trifungsi imigrasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah penegakan hukum. Karena kami sebagai gerbang negara, sasanti kami, moto kami itu adalah Bumi Pura Wirawibawa, penjaga gerbang yang berwibawa. Terus yang kedua adalah pelayanan hukum. Pelayanan, bukan pelayanan hukum, pelayanan. Pelayanan itu ada 2 kalau di tempat kami. Yang pertama itu ada pelayanan WNI, pelayanan WNA. Kalau WNI itu paspor dan segala macamnya. Ada jenis paspor, ada jenis SPLP namanya, surat perjalanan laksana paspor. Ketika seorang WNI itu hilang paspor di luar negeri, kita bisa memberikan SPLP sekali berangkat untuk balik ke negaranya. Sama satu lagi pelayanan visa dan izin tinggal bagi orang asing. Nah, yang ketiga, trifungsi imigrasi itu adalah fasilitator ekonomi bangsa. Siapapun orang asing mau masuk ke dalam Indonesia harus berhadapan dulu dengan kami, dan kami harus tahu, harus tahu dan jelas tujuan dia untuk apa datang ke negara ini. Kalaupun untuk investor, ada beberapa macam persyaratannya. Untuk kerja, ada beberapa macam persyaratannya. Itu. Siap. nah Ah, yang moderator. yang pertama nih Kang Tovan tadi utamanya menjaga gerbang dulu. Tadi di sesi pagi kita kan ada diskusi sama Kang Alam nih. Kang Alam tuh kan salah satu relawan atau profesinya itu kan profesional volunteer terkait dengan menangani salah satunya itu eh,
pengungsi gitu kan. Nah, Ya, pengungsi dari biasa konflik gitu yang datang ke Indonesia. Nah, ini apakah termasuk di dalam ruang lingkup tugas gitu ya, ya, penugasan dari imigrasi juga ngehandle apa isu-isu tentang tadi pengungsi tadi dan sebetulnya tantangannya apa sih? Karena kalau kita bicara dari sudut sudut pandang yang apa volunteer gitu ya, ini problematika sosialnya sangat banyak, kompleks dan ini imigrasi sendiri perannya gimana nih? Karena kan kita juga harus menjaga jangan sampai nanti imigran-imigran ini juga jadi apa, jadi problem gitu ya, Kang Tovan ya. Tapi ini gimana sih sebetulnya, problem-problemnya? jadi selama saya bekerja di imigrasi, untuk apa ini, untuk imigran ilegal, sebagian besar ya, hampir 90% yang masuk ke Indonesia, itu bukan karena masalah perang, tapi ekonomi. Ekonomi, saya tekankan lagi sekali lagi ekonomi. Dan mereka itu ada tekong-tekongnya di luar sana. Mereka datang ke Indonesia itu hanya sebagai negara pihak ketiga atau transit. Tujuan utamanya adalah Australia. Mereka berkedok imigran itu hanya untuk mendapat belas kasihan. Padahal enggak. Mereka tuh sampai jual tanah, jual kebun di negaranya untuk pergi ke Australia. Mereka bayar itu, ketekongnya bayar. Dan sangat wow sekali lah pokoknya. Satu kepala tuh $5.000. Nah, jadi cuman para NGO ini entah mereka sudah dapat juga dari tekongnya entah enggak. Saya nggak bisa. Saya pernah beberapa NGO ini ketahuan lah ya kan. Nah, itu kayak mereka sudah bekerja sama sebenarnya para NGO ini. Makanya statementnya Pak Purbaya kemarin, asing ini nggak ada yang betul. Ya, nggak ada yang betul. Cuman mau gimana lagi? Negara kita butuh transfer teknologi. Karena salah satu syarat orang asing yang bekerja di Indonesia, salah satu syaratnya mereka bisa bekerja di Indonesia itu harus transfer teknologi kepada orang Indonesia selama maksimal 2 tahun berturut-turut. Kang Tovan nih, saya ini relate sama ini menarik sekali nih sebelah pembahasannya karena eh, ini menyangkut relasinya dengan teman-teman yang lulusan FE sebetulnya nih. Hmm. Jadi saya kan lulusan akuntansi dan Ya, banyak kan dari lulusan akuntansi itu kan larinya di kantor akuntan publik ya, Kang Tovan kan itu kan cukup umum lah gitu. Nah, fenomenanya, fenomenanya, fenomena yang saya lihat sendiri waktu masih bekerja di kantor akuntan publik pada saat itu dan saya melihat juga di kantor akuntan publik lain, ada karakteristik istilahnya ya dalam tanda kutip ekspat nih, Kang Tovan, ekspat dari ya. satu negara Filipina Hmm. gitu. Yang cukup saya nggak bilang mendominasi, tapi jumlahnya cukup signifikan lah. Saya rasa untuk apa, persentase ekspat gitu ya. Ini tanpa kita, istilahnya ya, kita kan juga awam soal regulasinya segala macam. Tapi, kalau dari sudut pandang, aturan dulu nih, Kang Tovan ya. Tadi kan di-mention ada persyaratan tertentu supaya nanti, apa, tenaga tenaga ahli lah katakanlah, supaya bisa bekerja di Ya. sini. Nah, secara umum aja, seberapa ketat sih Kang sebetulnya misalnya katakanlah akuntan-akuntan dari Filipina atau yang kita mungkin nanti akan datang dari India gitu, masuk ke sini gitu ya. Nah ini secara peraturan umumnya tuh, ketat nggak sih Kang ini? Ini kita belum bicara masalah belum bicara masalah penegakannya dulu ya, baru
Regulasinya dulu deh, gitu. Gimana, Kang? Regulasinya itu kalau untuk profesi itu sebetulnya nggak boleh. Untuk profesi nggak boleh. Kalaupun di perusahaan yang dibolehkan untuk di perusahaan ya, kalau untuk profesi nggak boleh. Kalau di perusahaan yang diperbolehkan orang asing menduduki jabatan itu pertama adalah sebagai komisaris atau owner. Yang kedua, direktur utama boleh. Tapi direktur SDM harus dipegang sama warga negara Indonesia. Direktur SDM. Jadi kalau imigrasi itu erat hubungannya dengan Kementerian Tenaga Kerja. Untuk masalah bekerja ya. Jadi ada 14 jabatan haram yang nggak boleh dipegang sama orang asing. Nah, salah satunya kalau di tingkat direksi atau BOD, Board of Director, itu direktur Human Capital atau direktur SDM, HRD lah, nggak boleh itu. Dan profesi itu haram. Pasti mereka melanggar izin tinggal. Izinnya apa? Izinnya pekerja, padahal sebagai akuntan. Contohnya, izinnya bekerja. Bekerja apa nih? Sebagai peneliti. Nah, kalau peneliti boleh. Ternyata jadi dokter di klinik-klinik. Itu yang kami sikat ketika kami melakukan pengawasan. Karena setiap orang asing yang datang di Indonesia wajib melakukan pelaporan setiap bulannya kepada kantor imigrasi di area dia bekerja. Nah, itu kan berarti apa istilahnya kitas ya? Kalau surat apa sih izinnya itu Ya, ya kan? kitas. Jadi gini, izin tinggal itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama izin tinggal kunjungan yang sementara waktu. Ada yang 60 hari, 90 hari, ya kan? Kalau dulu namanya kodenya itu dulu B berapa gitu. Nah, sekarang C18 namanya atau C20. Kami ada indeks visa ya. Itu izin tinggal kunjungan. Hanya dalam jangka waktu itu dan dapat diperpanjang. Ada yang bisa 1 kali atau multiple. Kalau multiple kita kasih setahun, tapi orang itu per 60 hari harus keluar. Kenapa harus 60 hari, bukan 2 bulan? Nah, itu menjadi pertanyaan kan. Karena di tiap bulan ada yang sampai tanggal 30, ada yang sampai tanggal 31, bahkan ada yang di Februari tahun kabisat itu 29 kan. Nah, jadi 60 hari dia harus keluar dari Indonesia, masuk lagi. Itu namanya multiple. Kalau kita, dia full 1 tahun. 1 tahun full tinggal di Indonesia. Urutannya, kitas dulu sampai 5 kali, baru naik di kitab. Kartu izin tinggal tetap. Nah, tetap itu per 5 tahun. Setelah 5 tahun, tahun kedua, baru dia bisa mengajukan skim untuk menjadi warga negara Indonesia. Produk kami sampai mengeluarkan skim, karena untuk pewarga negaranya, itu harus lewat Kementerian Hukum, lewat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tembusannya ke Sekretariat Negara. Karena nanti turun keluarga negaranya dari Sekretariat Negara. Tapi beda lagi kalau orang itu berjasa kepada Republik ini. Dia atas penghargaan presiden. Bisa langsung. Contohnya itu pemain bola siapa ini yang dari Persib, Gonzales kalau nggak salah ya. Gonzales tak siapa namanya, itu dia langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia-nya. Kang mau tanya Kang kalau misalnya tadi balik tenaga ahli tadi itu ya. Itu ada kayak kan itu persyaratan pastilah dijagain lah sama imigrasi. Nah, pertanyaannya kan bisa aja namanya orang bisa aja banyak sekali orang bisa memenuhi persyaratan kan gitu ya katakanlah lah gitu. Ada kuotanya gitu nggak? Ada kuotanya nggak sih kan dari pemerintah? Jadi Nggak, nggak ada. ada. Kan perusahaan itu perusahaan atau penjamin ya,
Hmm. Perusahaan atau penjamin mengajukan kepada kami. Nah, pengajuannya ini apa nih? Bekerja kah atau investor? Kalau investor berarti kepada kami dan BKPM. Ya. Dulu BKPM ya, sekarang Kementerian Bappenas ya? Investasi ya, Iya, Kementerian Investasi. iya, ya, Lalu Marves ya. yang investor dia ada batas minimalnya 10 miliar yang terdata di BKPM 10 miliar itu. Dia untuk usaha apa nih? Dan itu usahanya harus mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi sifat imigrasi itu adalah selective policy, kebijakan yang selektif. Kalau nggak ada value editnya bagi negara, ngapain mereka datang kemari? Jadi kalau investor buka pabrik bagus, bisa nanti ada ini. Gus, atau yang pasti dia memberikan nilai guna buat negara. Buka Ya, buka pabrik, kalau dia buka pabrik berarti dia kan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. betul. Ya, Ya. kalau Nah, nggak kayak ya. gitu ya ngapain? Tapi Tapi kan ada ada satu nih, lagi, ya. Kalau yang ada perusahaan satu di sini, lagi. tapi Apa? tapi misalkan perusahaan nih, lokal, tapi Hah? dia membawa tenaga kerja asing, itu gimana? Ya itu namanya tenaga ahli. Tenaga Nggak ahli. apa-apa. Oke. Nah, kalau tenaga ahli, si tenaga ahli ini wajib mentransferkan ilmunya kepada warga negara Indonesia. Itu. Kalau dia nggak bisa mentransferkan, ya kita tendang balik. Kita depor namanya, deportasi. Tapi Nanti kan kuota kita, sih nggak ada kita ya, selalu, Bang Tovan ya? kita selalu kaji ulang. Orang asing ini selalu kita kaji ulang. Itulah fungsinya dulu namanya Wasdakim ya. Jadi kalau di di kantor imigrasi itu teknisnya itu ada empat teknisnya. Bagian teknis itu yang langsung menyentuh bidang keimigrasiannya, itu teknis. Yang pertama itu adalah Wasdakim, sekarang menjadi Inteldakim, intelijen dan penindakan. Yang kedua itu adalah Lantaskim, lalu lintas keimigrasian. Yang ketiga itu adalah status dan izin tinggal. Status dan izin tinggal orang asing. Yang keempatnya itu adalah TIKIM, Teknologi Keimigrasian dan Informasi. Jadi semua yang pegang teknologi, semua yang pegang server, semua yang pegang tentang teknologi keimigrasiannya ya pihak TIKIM. Nah, ada satu lagi, bidang kelima itu adalah supporting kalau di kami. Supporting itu dipimpin sama KTU, Kepala Tata Usaha, itu membawahi Karus Kepegawaian, Karus Keuangan, Karus Umum, yang pegang BMN, barang milik negara, terus kepegawaian yang ngatur dan membantu pangkat kami kalau mau naik, atau apalah keuangan yang bantu gaji kami di KPPN gitu kan, untuk pencairan di KPPN atau untuk SPPD, surat perintah perjalanan dinas kalau kami mau keluar. Itu kan butuh biaya untuk tiket atau apa, itu sama Karus Keuangan. Administrasi lah ya, Siap. Kang ya, gitu ya. Nah, itu supporting. Ya, oke. Untuk masuk ke teknis dan untuk menjabat, kita harus melalui pendidikan pejabat imigrasi. Memang kejam sih. Di imigrasi ada istilah gini, sama lah kayak di kejaksaan ya, sama di pengadilan. Di imigrasi, kalau bukan pejabat imigrasi, jadi warga negara kelas 2, sama di kejaksaan juga. Kalau bukan jaksa, di kejaksaan juga bisa, ada. Bendaranya ada. Mereka ada bendara. Ada juga kepegawaian di kejaksaan. Tapi kalau tidak melalui pendidikan P3J, pendidikan pembentukan dan pelatihan jaksa, mereka jadi warga negara kelas 2. Memang kejam. Kalau di pemasyarakatan, instansi teman kami, satu kementerian dengan kami, bukan dari AKIP,
Akademi Ilmu Pemasyarakatan masih bisa jadi kalapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan masih bisa. Karena mereka tidak spesifik harus pejabat lapas. Tapi kalau di kami kejam sekali. Tapi mau nggak mau, itu harus kita tempuh. Dan itu ujiannya sangat luar biasa. Dari seluruh pejabat, dari seluruh pegawai imigrasi, sekitar 60.000, sekarang mungkin sudah bertambah ya, karena dulu Akademi Imigrasi itu cuma 65 orang terima. Sekarang 300 orangan terima Akademi Imigrasi. Sekarang namanya Poltekim ya, Politeknik Imigrasi. Kalau di kami, dulu waktu angkatan saya, ratingan saya, Diksus 2, itu diterima 65 orang. Dari yang daftar 50.000. Jadi, itu saya udah pegawai. Masih harus berjuang lagi sesama pegawai. Tuh. Nah, Jadi, ya. ya. Ini Kang, ini kan tantangannya besar sebetulnya. Tadi yang masalah tadi ya, saya tanya kuota itu kan sebenarnya kekhawatiran kita adalah ketika nggak dibuat satu kuota khusus, ya berarti semua tenaga ahli yang selama mendapatkan persyaratan kan ya boleh-boleh aja masuk gitu ya. Tapi itu kan di level kebijakan lah katakanlah. Nah, ini kita bicara tantangan di imigrasi nih. Kita kan negara kepulauan ya, Kang Tovan. Iya. Ngejagainnya pasti lebih susah daripada negara yang adanya istilahnya di kontinen gitu. Dan ini eh, pasti 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 khusus nih apa spesifik lah masalahnya nih. Nah, boleh cerita nggak kayak contoh kan sekarang penempatan lagi di Provinsi Aceh ya, Kang Tovan ya Iya. sekarang pada saat ini. Nah, kan udah sempat keliling kan Kang Tovan di beberapa kantor imigrasi. Boleh diceritain nggak karakteristik permasalahan imigrasi itu biasanya di setiap tempat tuh ada perbedaan nggak sih? Misalkan di Aceh seperti apa, kemudian di tempat lain misalnya. Boleh cerita nggak? Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa zona rawan kalau di kami namanya. Kalau di kami, kalau asing tuh lebih gampang. Karena mereka lebih takut sama kami, pengawasannya. Yang kita susah, tantangan kita itu adalah orang Indonesia. Menjadi tenaga kerja ilegal. Kalau kami bilang, itu TKI non-prosedural, tenaga kerja Indonesia non-prosedural. Saya selalu meyakinkan kepada masyarakat, ketika saya menjadi Kasubsi Lantaskim ya, lalu lintas keimigrasian itu yang menerbitkan paspor waktu di Sukabumi. Dan Sukabumi itu salah satu daerah yang rawan. Jawa Barat ini rawan. Kenapa saya bilang rawan? Orang-orangnya banyak menjadi TKI ilegal ke Arab Saudi. Tipikal negara Arab Saudi itu adalah zona merah, yang masyarakatnya masih jahiliyah. Lu kerja ke gue berarti lu budak gue. Jadi kalau budak bisa diapa-apain. Itu. Ketika saya selalu meyakinkan sama pemohon paspor, ini kamu paspor buat apa? Saya bilang. Mereka nipu-nipunya, tipu-tipunya, Pak saya mau wisata katanya. Nah, kamu betul ya mau wisata ya? Kalau mau wisata, saya minta tiket pulang pergi. Kenapa? Karena di dalam paspor itu nempel hukum di dalamnya. Beda sama KTP, sama SIM. Kalau SIM kita nabrak orang, kita sendiri yang bertanggung jawab. Tapi kalau paspor, pertama, ketika kita sudah di luar negeri, hukum mereka yang berlaku. Bawa ganja sedikit aja, di Indonesia masih bisa rehabilitasi. Ya. Tapi kalau di Malaysia nggak ada cerita. Habis Jumatan dihukum mati, hukum gantung. Di Arab Saudi sama. Dan kita nggak bisa mencampuri hukum mereka. Hukum setiap negara punya kewenangan absolut masing-masing. Kecuali hukum internasional. Imigrasi salah satu dari hukum internasional. Salah satunya lampu merah. Itu hukum internasional. Lampu merah di negara manapun tetap aja warnanya merah, kuning, hijau, dan itu sama. Itu ada
ketika PBB melakukan suatu perjanjian antar negara-negara dengan diberi nama Statuta Ohio, hukum internasional. Imigrasi itu bagian dari hukum internasional. Hukum yang disepakati oleh semua negara yang tergabung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Tapi kan nggak semua ikut United Nations. Contohnya Korea Utara nggak ikut dia. Gitu. Terus ada lagi tantangan yang terbesar kami, terus terang, malah di orang Indonesianya kalau saya. Kalau imigran ilegal tuh udah takut-takut lah. Di Sukabumi itu banyak yang mau ke Pulau Christmas Island ya, Pulauan Christmas. Nah, itu kan dibantu sama nelayan-nelayan di sana. Jadi ya udah dia ke sini, udah kita dorong lagi. Ngapain? Toh jadi beban kita juga. Nggak kita kasih makan, mati anak orang. Kita mengasih makan beban anggaran kita ya kan. Jadi kita dorong lagi aja ke laut. Kalau imigran ilegal gampang. Betul betul. Ini jadi menarik kenapa? Karena kita suka lupa yang kita urusin tuh seolah-olah yang asing, padahal sebetulnya tantangannya Kalau yang bahwa asing padahal iya, bahwa keimigrasian kita juga harus menjaga justru warga negara kita yang keluar, betul ya Kang Tovan? betul. Justru itu yang problem besar gitu kan. Ya, jadi di pasal 2 Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 tahun 2011 itu tentang keimigrasian. Itu adalah hal ihwal, Mas. Imigrasi apa? Imigrasi itu adalah penjaga hal ihwal keluar masuknya setiap orang di undang-undang. Yang dimaksud setiap orang itu adalah WNI dan WNA. Setiap orang. Jadi kalau orang asing tuh lebih gampang. Karena mereka datang, itu udah ada penjaminnya. Sedangkan orang kita keluar, nggak ada penjaminnya. Terus kalau mereka kena masalah hukum di luar sana. Nah, ini lagi bedanya. Setiap orang Indonesia yang kena hukum, atau kena masalah pidana di luar negeri, ya, imigrasi selalu terlibatkan. Karena sebagai penerbit paspor. Apa bedanya sama SIM? Mas siapa nih namanya? Mas Ogi ya. Mas Ogi punya SIM kan? Ah, Mas Ogi nabrak orang sampai mati. Pihak kepolisian dipanggil nggak sama pengadilan sebagai penerbit SIM? Enggak kan? Tapi Mas Ogi buat paspor. Di Malaysia lah contohnya. Kami pun dipanggil sama polisi, sama pihak Bareskrim. Karena ada hukum yang menempel di dalamnya. Tapi kalau asing enggak aman. Indonesia. Indonesia yang parah. Karena betapa susahnya mencari, ya saya juga tahu betapa susahnya mencari pekerjaan ya. Jadi orang tuh kebanyakan jadi tenaga kerja ilegal. Nah itulah PR, itu bukan PR saya, PR negara. Tapi Cuman saya ya, hanya bisa menjembatani, ya. memberitahu, menginformasikan. Kalau kamu kerja ilegal, kamu nggak didampingi advokasi negara di setiap kedutaan. Hmm. Di setiap kedutaan itu ada imigrasi. Hampir di setiap kedutaan ya, nggak semua kedutaan. Itu ada namanya atas imigrasi. Nah, kita lah yang memberikan advokasi ketika orang itu terkena suatu masalah pidana. Kalau dia legal. Legalnya gimana? Ya penuhi syaratnya. Syarat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, ya harus ada surat rekomendasi dari BP2MI. Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sekarang bukan TKI, namanya sudah berubah di undang-undangnya menjadi PMI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pekerja Migran Indonesia. Tantangan kami itu di PMI sebenarnya, kalau untuk ini nggak ada. Kayak imigran ilegal itu banyak. Dulu ada satu NGO dari
Australia namanya IOM ya. Immigration Organization and Migration IOM, OIM-nya Organisasi Immigration and Migration. Itu selalu memberikan supporting, memberikan dana. Dana buat apa? Buat makan para imigran itu kalau kita tahan. Kita juga punya penjara. Kita punya penjara khusus. Kalau WNI, penjaranya namanya lapas. Kalau WNA, penjaranya itu namanya Rudenim, Rumah Detensi Imigrasi. Untuk Jawa Barat kita nggak punya, adanya di Jakarta, di Kalideres. Nah, ada beberapa daerah yang punya Rudenim. Jawa Barat ikutnya ke Jakarta. Semarang punya, Balikpapan punya, Manado ada. Rudenim pusatnya itu di Tanjung Pinang. Itu dipimpin sama Bang Raka namanya. Rudenimnya Raka Sukma Purnama dari Garut. Dia dari Akademi Imigrasi Angkatan 5, S2-nya di Unpad. Kalau nggak salah S2-nya di Unpad beliau, MSI, Master Science ya, kebijakan publik. Nah, ini lanjut lagi yang tadi Kang Taufan bilang karakteristik di Sukabumi tadi banyak TKI ilegal yang berusaha pura-puranya mau umroh atau apa gitu meren gitu ya. Kalau Nah, kita bilang, nah itu kan harus di screening ya, Kang Taufan. Itu kan tugas. Nah, itu iya, gimana tuh ininya ya? Eh, proses pasti kan berhadapan dengan orang yang niatnya mau 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 ilegal sebetulnya gitu kan. Dia belum punya izin segala macam. Coba saya penasaran sih apa rupa-rupanya gitu, modus-modusnya gitu Kang Tovan. jadi gini, dulu itu di peraturan Dirjen Imigrasi nomor 1329, sekarang menjadi peraturan menteri, Permenkumham. Dulu kami masih Menkumham ya, Menteri Hukum dan HAM. Itu nomor 8 tahun 2014. Sekarang dirubah menjadi nomor 19 tahun 2024. Masih Permenkumham. Karena bulan September itu keluarnya tahun kemarin, kami belum pisah kementerian, jadi masih Permenkumham, belum Permen IMIPAS namanya. Pejabat imigrasi berhak menangguhkan ya, bukan menolak tapi menangguhkan pemberian paspor terhadap warga negara Indonesia. Memang saya tahu paspor itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Tapi kami berhak menangguhkan apabila paspor itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami melihat itu pertama dari profiling. Dari data dia, profiling. Terus kedua, itu dari gestur atau bahasa tubuh. Ketiga, dari dia berbicara. Karena ada wawancara singkat. Dari pas dia berbicara. Jadi, kebetulan saya sudah penyidik, dan saya sudah sama senior-senior saya di Gadik. Gadik itu dosen ya. Kalau di Pusdik itu namanya Gadik, tenaga pendidik di Pusdik Reskrim, Reserse dan Kriminal di Megamendung. Kami pendidikan 2 bulan di sana. Kami diajari namanya bahasa mata. Ya, apa? Kriminologi mata, tarikan mata. Jadi saya bisa melihat orang itu berbohong apa enggak dari tarikan mata. Terus karena saya malang melintang di TPI ya, tempat pemeriksaan imigrasi. Saya memang orang lapangan. Baru kali ini saya diam di kantor ya. Kalau di TPI, tempat pemeriksaan imigrasi, Mas Ogi bayangkan kalau contohnya Suta ya lah, Soekarno-Hatta. Kalau pesawat kecil itu isi 200 orang. Maksimal Lion lah ya, atau Air Asia dari luar, itu isi 200 orang.
dengan waktu yang bersamaan turun 5 pesawat, berarti 1.000 orang. Dan kami dikasih waktu hanya 2 menit wawancara. Itu nggak ada belajarnya. Tapi karena kebiasaan, itu ada namanya psikologis passengers. Saya bisa menentukan orang ini mau apa datang ke Indonesia dan mau apa dia keluar dari Indonesia. Kan kita nggak selamanya di kedatangan ya. Kalau di tempat pemeriksaan imigrasi, di bandara atau di pelabuhan, sistem kami itu 4-2. 4 hari kerja, 2 hari off. Itu 12 jam. Dari jam 4 pagi sampai 4 sore 2 hari, habis itu 4 sore sampai 4 pagi 2 hari, habis itu off 2 hari. Karena kebiasaan, itu kita udah tahu. Ada namanya psikologis passengers. Orang kalau udah punya salah, orang punya salah, tujuannya nggak benar, masuk Indonesia dan atau mau keluar Indonesia, itu di barisan dia udah gelisah. Ketika mau cop paspor. Untuk orang asing, karena selective policy, paspor tetap kita cop sekarang. Jadi untuk menentukan itu, saya lihat dari yang Mas Ogi tadi bilang, untuk WNI mau buka paspor, saya pasti lihat profilingnya. Pendidikan yang pertama saya lihat. Lulusan SD, mau keluar, mau ngapain? Meskipun dia ya bisa jadi dia kaya lah ya. Nah, pejabat imigrasi berhak meminta syarat tambahan dalam membuat paspor. Jadi syarat formilnya itu 2, KTP dan KK. Syarat materialnya 1, itu bisa di substitute. Yang pertama, akte lahir. Kalau dia nggak punya akte lahir, diganti sama ijazah. Ijazah SD, SMP, SMA. Kenapa SD, SMP, SMA? Kok kuliah enggak? Karena di pendidikan dasar menengah itu ada nama bapaknya. Betul nggak? Nama bapaknya ini dengan yang tertera di kartu keluarga. Kan mengcompare. Kalau di kuliah kan nggak ada nama bapak kita. Cuma nama kita. Diberikan atas ini gelar ini nama kita, ya kan? Kalau di SD, SMP, SMA ada nama bapaknya, BIN-nya, BIN. Kita kan berbin tuh ke bapak. Kalau nggak ada itu lagi, bisa ditukar dengan buku nikah bagi orang yang sudah menikah. Kalau nggak ada lagi, bisa ditukar dengan nama baptis bagi yang non Islam ya. Nah, itu syarat material. Kita berhak meminta syarat tambahan. Kalau untuk wisata syarat tambahannya apa? Tiket pulang pergi. Kan yang meyakinkan saya dia balik lagi ke Indonesia. Sama booking hotel. Kalau itu untuk wisata, kalau untuk kunjungan, nah, apa bedanya wisata dengan kunjungan? Kalau wisata, kita pure nggak ada siapa-siapa di luar negeri, kita berangkat. Kalau kunjungan, ada seseorang yang kita tuju di luar negeri sana. Otomatis saya minta surat jaminan dari orang tersebut yang di luar negeri. Dia mau kemana? Malaysia. Oke, saya minta surat jaminannya. Kalau untuk belajar, saya minta surat dari kampusnya bahwa dia sudah diterima menjadi mahasiswa di sana. Untuk dia berobat, berarti saya minta rekom dari rumah sakit yang di sana. Nah, itu namanya syarat tambahan. Untuk apa? Syarat tambahan itu untuk jaga diri saya. Ketika dia ngapa-ngapain, saya lepas. Jadi bola masalah jangan ada di kami. Karena yang saya bilang di awal, bahwa paspor itu ada hukum menempel di dalamnya. Kami dipanggil sama Bareskrim. Di Sukabumi saya udah 5 kali saya dipanggil Bareskrim. Dan alhamdulillahnya selamat. Selamat walafiat hingga sekarang. Pejabat sebelum saya di Sukabumi, saya nggak usah sebutkan orangnya, out, dipecat PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Makanya karena saya orang hukum, saya tahu batasannya ini apa. Oh ya ini. Jadi saya minta surat tambahan. Ini memang nggak main-main ya, artinya dari imigrasi juga petugas imigrasi pejabat harus memastikan ada semacam
due diligence-nya itu lengkap gitu tadi kan, dokumennya semua, karena sekali kita nggak menerapkan apa, due diligence yang bagus, pemeriksaan yang lengkap, ya itu berarti menjadi istilahnya menjadi kesalahan pejabat imigrasi gitu ya. Makanya proses di sini, apa, rigid dan diberikan juga payung hukumnya, boleh minta data tambahan gitu ya, supporting dokumen. Nah, kalau meminta iya, tambahan. betul. Nah, sekarang ini kan, pasti tadi baik lagi nih, setiap daerah tuh kan sorry gini, pasti ada destinasi negara-negara tertentu nih dari WNI Iya, kita ingin menuju yang menjadi karakteristik apa istilahnya, wah ini kok udah apa istilah red flag merenya gitu Kang Tovan teh kalau udah Saudi misalkan Malaysia. Nah, ada negara-negara apa lagi tuh yang menjadi apa artinya tuh begitu, oh mau menuju ke sini profilingnya seperti ini, mau negara ini, nah ini kudu hati-hati. Nah, negara apa aja tuh Kang yang biasa jadi tujuan ini? hati itu adalah Arab Saudi dan Malaysia. Tapi kan membuat paspor itu resikonya itu WNI itu satu lagi terorisme ya. Saya pernah menggagalkan terorisme. Jadi dia berkedok majelis taklim belajar ke India. Ternyata lewat jalur India dia ke Pakistan. Ya, di Pakistan tuh banyak terorisme kita dari Pakistan dan Suriah itu masuknya dari India. Itu ISIS berarti Kang ya? Waktu zaman-zaman ISIS ya? ISIS jemaah Macam-macam. Islamnya Al-Qaeda yang gitu. yang dua orang ditangkap sama Densus 88 di Cianjur itu informasi dari saya. Jadi Ya, eh, sangat menantang juga ya. Artinya bukan berarti tadi kan dia lewat jalur India ya. Jadi memang iya. nggak bisa terlalu fokus kepada destinasinya, harus Kan kita harus menganalisa. Ini orang ini mau kemana nih? Nah, kenapa saya curiganya waktu itu? Pertama, dia bukan warga Jawa Barat, warga Nusa Tenggara Timur. Ditulis di situ di KTP-nya sama kakaknya tukang batu, lulusan SD yang dua orang ini. Ah, terus tukang batu. Saya bilang gini, kenapa dia buatnya di Jawa Barat? Alasannya saya lagi sekolah di sini. Pesantren mana? Saya bilang gini kan. Minta rekomnya dari pesantrennya. Nggak bisa dia tunjukin rekomnya. Jadi, emangnya di Kupang nggak ada? Saya bilang. Di NTT itu ada juga kantor imigrasi. Kupang, Tambua, Labuan Bajo. Kan di sana. Kenapa sini? Sukabumi. Tuh. Jadi kita harus punya feeling lah. Selain dengan ilmunya, ya kita ada feeling. Jangan pernah membohongi hati kecil, itu aja. eh, baik lagi pendidikan ya tadi. Kemarin kan tadi kan Kang Thomas sempat mention yang di Megamendung ada trainingnya lah katakanlah pendidikan ya, diklatnya lah gitu ya. Ya, Nah, jadi itu si pengajarnya itu emang dari kepolisian atau gimana Kang? Maksudnya ilmu-ilmu itu? kalau di jadi di kepolisian itu sebagai penyidik umum dan pengawas PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi hukum itu kan dibagi dua ya. Namanya hukum lex derogat, itu hukum umum, lex derogat. Sama satu lagi hukum khusus itu lex spesialis. Jadi polisi itu sebagai penyidik umum yang menyidik semua. Nah, tapi ada beberapa case, misalnya kayak bea cukai, kan dia untuk barang-barang yang masuk ini ilegal kah atau sesuai SNI kah, itu ada penyidiknya sendiri. Terus kami dengan bea cukai bedanya gini ya, kalau bea cukai periksa barang, kami periksa orang. Instansinya pun berbeda, bea cukai di bawah Kementerian Keuangan dan kami di bawah Kemenimipas. Jadi kami periksa orang. Terus ada lagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, periksa ikan dan orang-orang asing yang mau menangkap ikan. Nah, terus banyak lah.
Tapi Jadi semua imigrasi ini kan, imigrasi bukan hanya orang masuk, tapi juga orang keluar, gitu ya. ya, Kalau bea kalau cukai kan orang barang doang masuk ya, gitu lebih. iya, kalau bea cukai barang aja. Iya, Kalau kami beserta barang yang ditenteng. lebih luas Kalau sebetulnya. ya hanya di sini aja yang dipisah. Iya, iya. Di Singapura kami dengan bea cukai itu dijadiin satu, namanya Hmm. ICA, Immigration Custom and Authority. Kita kayak Malaysia, cuman kita kita sama Malaysia yang imigrasi dan bea cukai itu dipisah. Iya. Kang Tovan, ini Ya, misalnya udah kejadian ada apa WNI yang bandel keluar lah, luar negeri bandel, kelolosan ini gitu, kabur. Terus bermasalah misalnya dulu kan sempat ada kasus ini kan yang apa TKI disiksa, TKI ilegal disiksa segala yang di macam. Tanjung Perak. Ruyati dari Cianjur itu saya. Hmm, iya iya. Saya yang Itu buatkan paspornya. iya iya. Tapi saya selamat karena saya minta tiket pulang pergi. Hmm, Waktu itu saya dipanggil sama Bareskrim. Saya menjadi tersangka. Kenapa kamu memberikan ini? Tapi saya kasih dengan bukti orang menurut undang-undang Bapak, saya bilang gini sama penyidiknya. Nomor 2 tahun 2022. Nomor 2 tahun 2002, Undang-Undang Kepolisian. Dia menjadi korban, saya menjadi tersangka. Saya bilang juga sama pihak penyidik kepolisiannya, Pak, Bapak punya undang-undang, saya punya undang-undang, Pak. Bos Bapak Kapolri, bos saya menteri. Sama-sama setara di bawah presiden, saya bilang. Kan? Nah, menurut Bapak, saya sebagai tersangka. Tapi menurut saya, dia tersangka saya, Pak. Karena memberikan keterangan tidak benar dalam mendapatkan paspor. Melanggar pasal 126 huruf C. Jadi, ya udah di situ saya lepas. Karena kasusnya itu berarti visa apa permohonan paspor untuk kunjungan ya, artinya bukan bekerja. Untuk umroh waktu itu. Untuk umroh tapi Oh, nggak balik lagi. Kalau kalau istilah kami umroh sendal jepit. Umroh lanjut sana sampai kerja, nggak balik iya, lagi. iya, iya, Itu. iya, iya. Dan Kalau ya, kebanyakan migrasi hmm, di TKI aja sih. hmm. Hmm. Kalau kalau kewajiban atau tanggung jawab untuk sosialisasi ya, kan karena kan gini, sebetulnya kan kenapa peraturan itu dibuat, kenapa ada verifikasi, kenapa imigrasi itu melakukan screening, karena kan sebetulnya untuk melindungi WNI, betul ya, Kang Tovan? Itu WNI kami Oh, itu. iya. Nah, sekarang kalau sosialisasinya memang termasuk tanggung jawab imigrasi juga atau gimana? Untuk supaya memberikan edukasi lah Sosialisasinya. gitu. Ya, lewat seksi Tikim itu yang saya bilang lewat seksi Tikim, teknologi informasi keimigrasian, dia itu selalu bekerja sama stakeholder kayak saya di Aceh. Saya dengan stakeholder saya itu kabupaten, bupati, terus sekolah-sekolah. Mereka melakukan penyebaran informasi namanya. Dan kebetulan teman-teman kami sekarang lagi di Pulau Simelu. Pulau Simelu itu sekitar 14 jam dari Jepang naik kapal laut, dan kalau naik pesawat itu 1 jam kurang lebih dari Banda Aceh naik Susi Air. Tapi karena keterbatasan anggaran, kemarin ada pemotongan anggaran dari Pak Presiden, jadi kami melakukannya melalui kapal laut ke Pulau Simelu. Pulau Simelu itu di bawah kewenangan kami. Saya di Melahu Aceh Barat, saya membawai 7 kabupaten, 1 kota, dan 2 pulau. Pulau Banyak sama Pulau Simelu. Jadi penyebarannya lewat teman-teman di seksi Tikim. Nah, spesifik di penempatan yang sekarang nih, yang di Aceh Barat ya, Kang Tovan. Dia apa nih karakteristik permasalahannya apa? Apakah tadi ya apa mirip dengan Sukabumi gitu, perkara TKI ilegal ke Saudi atau justru mungkin yang unik adalah yang karena kan Aceh di ujung ya, di ujung negara lah bisa dibilang tuh. Mungkin kan banyak yang dari negara lain masuk. Nah, itu kalau Aceh Barat sendiri karakteristiknya ininya apa, Kang? Kalau Aceh Barat karakteristiknya ya, di sana TKI ilegal banyak.
tapi terutama laki-laki. Kalau beda ya sama Jawa Barat. Kalau Jawa Barat yang jadi TKI itu perempuan. Perempuan lebih riskan. Karena ketika dia diapa-apain, dia nggak berdaya. Nggak bisa melawan. Tapi kalau laki-laki masih bisa mempertahankan dirinya. Nah, terus kedua, karakteristik di sana itu karena di tempat kami itu masih banyak pelabuhan-pelabuhan tikus, pelabuhan yang tidak dijaga sama si IQ. Di mana ada pelabuhan bandara, itu pasti di situ ada si IQ ya. Custom Immigration and Quarantine. Ya. Jadi tidak dijaga sama si IQ, itu banyak narkotik yang bersandar. Sabu dari itu, jadi alurnya tuh sabu itu dari Cina ke Malaysia, dari Malaysia ke Aceh atau ke Tanjung Balai Asahan. Baru masuk ke Pulau Jawa. Terus keduanya banyak penambangan ilegal di sana, tambang ilegal. Tambang kebetulan di tempat saya itu banyak sekali tambang. Aceh itu paling banyak tambangnya di tempat saya. Kami ada tambang emas, tambang biji besi, sama tambang batu bara. Ya, kalau untuk batu bara sudah mulai rapi karena dia punya salah satu tokoh di negeri ini. Itu PT Mifa namanya, Mifa Bersaudara, di bawah Media Group. Dia sudah mulai tertata rapi. Kita bantu juga untuk merapikannya dulu waktu itu. Tenaga asingnya juga banyak. Untuk yang emas, tambang emas sedang kita bina juga. Kalau tambang biji besi belum, masih semeraut. Karena apa? Karena petugas kita sedikit. Dengan wilayah kerja saya segitu luasnya, ini paling dekat lah ya. Bukan, kalau jalur darat itu paling dekat lah kasarnya. Terjauh kami itu Subu Salam, kota Subu Salam. Itu berbatasan dengan daerah Pak-Pak, Sumatera Utara. Sidikalang lah. Itu 9 jam dari tempat saya. Kalau lewat pulau, luar pulau kami kan lebih jauh, dia bisa 14 jam. Dengan posisi 9 jam ke sana, dan anggota kita itu di seksi intelijen cuman 7 orang, itu sangat kurang sekali. Jadi Ya. kita imigrasi membuat namanya tim PORA, tim pengawasan orang asing. Kita sebagai ketuanya, di situ stakeholder kita ikut membantu. Siapa stakeholder kita? Yang pertama TNI, polisian, terus Pemda setempat lewat Kesbang Polinmas. Kalau ada pelabuhan berarti Pelindo. Kalau ada bandara Angkasa Pura. Terus sebagian dari wartawan kita masukkan. Contohnya Antara, RRI, ya kan? Karena apa? Karena kita butuh membuat jejaring. Apa yang dilakukan orang asing dan masyarakat setempat di wilayah tersebut. Contohnya Subu Salam lah, 9 jam dari kita. Kan nggak ada yang standby di Subu Salam. Semuanya di Melabo. Nah, mereka itu menjadi mata dan telinga kita. Jadi mereka selalu memberikan informasi, Bang, ada orang asing masuk ke sini, ke sini. Nah, kalau di Pulau Simelu itu banyak orang asing surfing ya. Karena di sana ada cottage ya kan, surfing gitu. Jadi, Bang, ada sekelompok orang nih mau jadi TKI ilegal. Bang, ada ini. Nah, itulah pentingnya kita membuat namanya tim PORA. Karena imigrasi nggak bisa berdiri sendiri. Dengan kekurangan personil, kami kurang personil. Jujur saya kurang personil. Satu kantor saya itu cuma 34 orang.
Iya, 34, 38. Kemarin ketambahin kan 24 tambahin 14 orang. Ya, 38 kurang lebih lah ya. Hmm. 38 orang. Dan nggak semuanya, dan sebagian itu administrasi juga, bukan petugas lapangan mungkin ya, atau yang 38 tadi. 38 itu ya, bagi-bagi. Jadi ada Hmm. yang seksi Lantaskim, lalu lintas imigrasi itu ada sebagai eh, pembuat paspor, bagi pemohon paspor. Terus mereka bertanggung jawab juga untuk naik kapal ketika ada clearance. Kapal yang bawa tambang, batu bara kah, emas kah, biji besi. Kan krunya kru asing wajib kita clear naik kapal. Terus untuk yang status itu untuk meyakinkan izin tinggalnya sesuai nggak dengan peruntukannya. Nah, terus untuk yang wasdakim itu hanya 7 orang kalau nggak, iya 7 orang apa 8 saya lupa. Karena ada CPNS baru masuk, tadinya 4 tambah 3, oh ya 7. Dengan wilayah seluas itu, jujur saya nggak mampu. Kami nggak Eh, mampu. Nah, makanya penting tadi sebetulnya dukungan dari pihak-pihak lain juga gitu ya, Kang Tovan. Sekarang kalau kita Betul. sebagai WNI biasa lah gitu ya, ingin berkontribusi, eh, indikasi-indikasi apa sih yang mungkin dari Kang Tovan bisa share ke kami gitu, sebagai WNI-WNI biasa nih, kalau melihat apa yang mungkin, apa ya, kondisi-kondisi tertentu yang ini, oh ini kayaknya kita harus bantu laporkan ke imigrasi katakanlah. Ada nggak yang ini? Hmm. Jadi kami ada namanya aplikasi APOA, aplikasi pengawasan orang asing. Bisa di-download itu di Play, Play Store ya, Play Store ya. Apa? Google Store ya. Nah, APOA namanya. Kalau teman-teman ada melihat kejanggalan, kalau bahasa intelijennya itu masih B2 lah atau B1, belum A1 ya. Itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Tolong laporkan ke kami. Nanti di situ kayak Mas Ogi nih. Nah, kan di situ nama pelapor Mas Ogi. Ya, ini. Mas Ogi. Nah, terus yang hendak dilaporkan apa? Orang TKA di perusahaan ATJ lah. Kan di sini ada ATJ yang di Cimareme yang buat karpet. Nah, ini Ateja. Nanti kami gerak ke sana lewat pelaporan itu. Nggak apa-apa, meskipun masih B2 atau B1, belum A1 pun kita selidiki, kita cek dengan data dia di kantor, oke, kita gerak. Dengan cara kita. Gerak, mau kita jadi suppliernya Ateja, mau kita Hmm. jadi security-nya, mau jadi apa, itu namanya cover, Iya, iya. undercover. Ada lagi under story kan, nah kita under job Hmm. cover. Jadi Iya. kita ada, kita Karena kan soal betul, karena kan misalnya ada di Jakarta lah misalkan, ada beberapa kawasan yang kita suka melihat nih banyak WNI-WNI asing gitu ya, dengan karakteristik negara-negara tertentu yang kalau kita perhatiin kesehariannya tuh kayak kerja enggak gitu kan, kerja di PT enggak, tapi nongkrong di warung, terus kayak itu yang mungkin kita sebetulnya menggunakan aplikasi itu buat laporan ya, bukan berarti langsung diciduk, tapi dari imigrasi akan investigasi, begitu ya Kang Toman ya? kita investigasi dulu. Nanti kita investigasi, habis gitu kalau sudah satu betul-betul melakukan pelanggaran, ya kita kasihkan tindakan administratif atau tindakan pidana. Tergantung dia kesalahannya apa. Yang administratif, kita punya 2 tindakan. Pertama, tindakan administratif itu pendeportasian atau denda negara. Kalau dia overstay itu kelebihan izin tinggal yang telah diberikan. Misalnya izin tinggalnya 30 hari untuk visa bebas, untuk bebas visa, ternyata dia sampai 32. Nah, berarti 2 hari kan dia harus bayar denda. 1 harinya tuh 1 juta PNBP negara.
itu setelah dia bayar ya udah aman. Atau kalau bisa diperpanjang, kan izin tinggal itu ada yang bisa diperpanjang, ada yang enggak. Kita lihat izin tinggalnya apa. Kalau bisa diperpanjang ya dia bisa stay lagi di Indonesia, kalau enggak ya dia harus keluar, harus balik. Nah, kalau pelanggarannya berat, ya pidana. Biasanya pidana itu pelanggaran yang diancam 5 tahun ke atas. Contohnya di pasal 122, menyalahgunakan izin tinggal atau pemalsuan visa. Itu wajib masuk dulu pengadilan. Pengadilan kita proju, namanya projustisia. Keputusan hakim dia harus berapa lama harus dikurung kan. Selama di Balikpapan, alhamdulillah saya sudah berapa kali proju juga kan. Itu jadi tindakan apa yang kita kenakan ya tergantung kesalahannya dia apa. Kalau yang kasus-kasus kayak gitu, yang WNI asing, apa warga negara asing tadi, ada apa ini nggak negara-negara tertentu yang biasanya yang bandel-bandel nih, tipikalnya Ya, dari negara-negara tertentu. Apa aja tuh, Kang? sekarang lagi booming itu Rusia ya di Bali. Ada namanya Kampung Rusia. Itu dia udah kriminal banget itu dia. Tapi kriminalnya kepada warga negara asing lagi. Lucu kan? Tapi kita sebagai pemilik negara, Bali itu kan bagian dari kita. Ya kita wajib melakukan ini apa pengawasan orang asing dengan ketat dan benar. Nah, dia kita kenakan tindakan pidana kalau dia kriminal. Kalau kriminal itu udah nggak bisa lagi dipakai tindakan administratif, pidana. Pidana ya. Ya. Rusia lagi rame ya, Kang ya, sekarang ya. Ada nggak? Ada Bol, nggak satu? Kenapa? bol, bol rekening, bobol rekening ada nih satu cerita ya. Jadi orang Rusia dan Rumania itu TO-nya imigrasi Perak, Tanjung Perak, Surabaya, lari ke Kaltim karena karena mereka juga sama lah kekurangan personil kan, otomatis minta ke kita, bro. Kebetulan alhamdulillah teknologi kami sudah canggih, jadi kami bisa cek posisi orangnya di mana, data orangnya siapa, saya bisa bongkar semua dalam handphonenya ya kan, termasuk WhatsApp-nya apa. Terus dia penerbangannya kemana bisa kita cek pos. Dicek pos lah sama Tanjung Perak. Bro ini masuk wilayah lu, Balikpapan. Kita kejar dapat. Saya ajukan kan, Proju waktu itu. Terus ada namanya gelar perkara. Dia bobol bank ATM-nya Bank Mandiri di Lamongan sama Gresik. Kita tes. Kebetulan gaji kami di sana pakai Bank BSI ya, di Balikpapan. Jadi stakeholder kami lah BSI. Saya pinjam satu ATM diisi penuh itu 200 juta sama mereka. Sengaja dibawa ATM-nya pakai mobil. Pas gelar perkara, saya suruh mereka caranya gitu, gimana ngebobol ATM. Jadi cuma butuh modal laptop doang sama ada kabelnya masuk ke dalam ATM, nggak sampai 5 menit uangnya keluar semua 200 juta. Itulah perannya, namanya kita bersinergi dan berjejaring. Karena kita nggak bisa, kita berdiri sendiri nggak bisa. Dan itu juga kepolisian terlibat juga pasti kan pada saat itu ya Yang untuk terlibat juga. Tapi kalau dia orang asing, ranahnya ke kami. Kan kita ya. polisinya asing. Oh, Ya, kalau WNI sama Polri, kalau WNA sama kami. iya, ya. Nah, Kang, ini kita mungkin udah di penghujung event ya. Tapi ini yang terakhir mungkin tadi sebetulnya Kang Taufan juga udah ngasih message tuh di awal-awal ya, apa buat teman-teman calon-calon alumni kita. Nah, tapi setelah kita ngobrol lebih jauh, ini kan profesi yang butuh keseriusan tinggi sebetulnya. Kemudian
harus apa berhati-hati banget ya. Ini kan bicara gerbang gapura bangsa nih. Nah, boleh nggak lebih spesifik lagi nih, lebih apa message maksudnya pesan terakhir nih buat apa dari Kang Taufan buat teman-teman nih modal utamanya nih ya. Tadi kan kalau jalur pendidikannya sudahlah dibahas, tapi yang paling penting kan juga sebenarnya mental ya. Nah, pesannya Kang Taufan apa nih buat teman-teman, kita yang mungkin setelah lulus dari FEB ini berniat untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar apa, mengikuti profesinya Kang Taufan. Itu secara mental nih apa yang harus dipersiapkan mungkin Kang, bisa berbagi? Ini ya, kalau teman-teman, adik-adik ya kan, baru mau bergabung dengan kami, yang pertama, kami ada tes, sekarang CAT namanya, Computer Assessment Test. Setelah lulus dari CAT, nanti ada namanya tes dari kementerian. Biasanya karena kami semi militer ya, semi militer. Tapi kalau untuk teman-teman yang sarjana, eh, Samapta saya rasa udah nggak ada. Dulu waktu zaman saya masih ada Samapta lari, push up gitu kan. Sekarang udah nggak ada. Udah jadi PNS, udah jadi PNS, sarjana ekonomi kita welcome kok. Dari sarjana ekonomi, nanti setelah jadi PNS teman-teman ikut, saran saya ikut namanya pendidikan khusus keimigrasian biar menjadi pejabat imigrasi. Tes lagi, nggak apa-apa, coba tes lagi. Setelah menjadi pejabat imigrasi, nanti kan kita dididik teknis selama setahun, D1, setahun full. Dulu itu di Cinere Gandul, kampusnya. Ikut Akademi Imigrasi, karena sekarang Akademi Imigrasi itu pindah. Jadi nanti pendidikannya di Tangerang, setahun full. Tapi kalau yang kemarin sih nggak sampai ya, karena kita kurang banget pejabat imigrasi, 40 hari kemarin. 40 hari aja. Tapi ya Samapta nanti ada kalau udah teknis. Kalau waktu saya Samapta di Brimob 3 minggu sampai 1 bulan full. Itu untuk melatih mental kita. Ketika kita penempatan di jangan kalau di imigrasi, bukan di imigrasi aja sih, di tempat lain juga. Jangan berharap kita dekat-dekat dengan Monas terus. Ya. Karena bersedia ditempatkan seluruh Indonesia. Itu mental benar-benar teruji. Kita harus bersedia ditempatkan seluruh Indonesia, berbaur dengan masyarakat setempat. Kalau kita udah masuk nih, berbaur dengan masyarakat setempat, terus ambil yang positifnya di daerah tersebut, jangan ikuti yang negatifnya. Di Kalimantan, waktu saya di Kalimantan masih terbilang kondusif di sana. Kebetulan saya di Kalimantan Timur, di Balikpapan, masyarakatnya masih mayoritas campuran, kebanyakan Jawa dan Bugis, meskipun ada beberapa yang suku Dayak dan Banjar. Beda ya antara suku Dayak dan Banjar. Itu ya gimana kitanya. Ambil yang positifnya dari mereka, jangan ikuti yang negatifnya. Dan prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kalau teman-teman, adik-adik semua mau ikut ke imigrasi, tes imigrasi, silahkan, kami terbuka lebar. Kita terima kok dari Fakultas Ekonomi juga, kecuali yang Poltekim ya. Kalau Poltekim itu dari SMA, karena dia sekolah kedinasan 4 tahun, Politeknik Imigrasi. Dan jangan berkecil hati, saya juga bukan dari Poltekim, bisa juga menjadi pejabat. Memang harus melalui pendidikan pejabat imigrasi. Kalau kita nggak melakukan itu dan kita nggak
bergerak, nggak ada kemauan kita untuk jadi pejabat, ya selamanya kita jadi staf terus. Tapi resikonya menjadi pejabat, ya gitu, muter seluruh Indonesia. Itu namanya pilihan hidup, Mas Ogi. Keluarga saya di Bandung, saya di mana-mana, ya pilihan hidup. Mau milih karir, ya harus keluar. Kalau tetap stay dengan keluarga, ya saya jadi staff terus. Itu jadi ya pilihan hidup. Kebetulan istri dan anak-anak saya mendukung. Anak saya sudah SMA, dia nggak mau lagi pindah. Dulu ikut waktu masih kecil. Anak saya itu TK di Batam, SD di Medan, sama Sukabumi, SMA di SMP di Balikpapan dan Bandung, dan kemarin alhamdulillah masuk SMA di Bandung yang pertama. Pun mereka udah lelah, ikut bapaknya keliling-keliling, jadi mereka mau stay di Bandung, ya udah, ya mau nggak mau kita LDM, long distance marriage ya. Itu namanya pilihan hidup. Kalau Oke, teman-teman mau ya. Silakan. Sorry. kalau teman-teman mau bergabung silakan, persiapkan diri, persiapkan apa yang mau diujiin. Kalau zaman saya dulu nggak ada CAT ya, belum ada komputer assessment test, itu belum ada. Jadi kita tes tertulis. Itu biasanya tes tertulisnya itu yang umum-umum aja kok, cuma matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan umum. Tapi ada lagi tes sama apa? Itu ya fisik lah ya kan. Karena kita butuh fisik. Kayak saya waktu pas pendidikan, kami tuh jam 4 udah lari. Saya mikirnya kenapa jam 4 lari? Orang kerja jam 7 atau jam 8 mulai kerja kan, Mas Ogi ya? Orang kerja mulai kan jam 7 sampai jam 8. Kenapa kami jam 4 udah bangun? Tapi saya nggak berani protes sama pembina waktu itu. Ya udah, kita jalani. Setelah teraplikasi ke tempat kerja, ternyata di pelabuhan dan bandara itu jam 4. Pergantian shiftnya itu jam 4 pagi. Kenapa jam 4 pagi? Karena pas jam 4 itu kebanyakan pesawat landing dan take off. Jam 3 mulainya kalau suta itu jam 2 sampai jam 4 itu lagi jam rawan itu. Petugas ngantuk ya kan? Petugas ngantuk, datang teroris dari Iran. Nah, atau teroris dari Suriah. Itu mencari celah lelahnya orang. Kan kita udah kerja 12 jam nih, lelah pasti. Dengan segitu banyaknya penumpang. Kita nggak bisa membedakan dia teroris apa enggak. Itu biasanya orang-orang yang punya salah, dia pakai penerbangan pagi. Yang tiba pagi. Jam 2, jam 3, subuh. Cari celah kita lagi lelah-lelahnya. Nah, di pendidikan teknis, diajarin biar kita nggak lelah. Gimana caranya? Itulah, jam 4 pagi kami udah lari. Itu. Jadi, silakan teman-teman kalau mau masuk, kami welcome. Dan jaga integritas. Kalau bisa sesama warga negara Indonesia, saling melindungi. Saya warga negara Indonesia, selalu saya edukasi. Apain kerja keluar? Saya bilang, kalau untuk TKI legal nih kan, resiko kamu berat di luar sana. Hukum mereka udah berbeda. Dan kamu menjadi kasta nomor 2 di sana. Jadi berintegritas dan loyalitas. Kalau di birokrasi itu dua mata uang yang tak terpisahkan. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman mau, sebentar lagi sepertinya kita juga udah kemarin. Tapi kita terima CPNS bulan apa ya? Nanti ada lagi tahun depan. Sering-sering buka website kami www.imigrasi.go.id. Di situ pasti
ada untuk penerimanya, atau sering ke kantor imigrasi juga nanti ada ditempel di sana untuk penerimanya. Baik taruna, kalau sekolah kedinasan kami bilangnya taruna ya, atau CPNS umum. Mau nanya. Ya, Ya, siap. ya, silakan, Kang Doni. Udah angkat galon hari ini? Hah? Apa? Udah angkat galon hari ini? Angkat gas, Bos. Oh, mau saya bunga 2 juga kalau di rumah ada yang Pak Doni, saya besok berangkat ke Aceh ya. Penerbangan jam 11.55. Nah, siap. Gua tunggu di ini, gua tunggu di Cianjur nanti ya. Akhir tahun kan? Doain ya. Masuk Jawa Barat lagi ya. Gua cuma ini, lu perlu cerita juga di sini. Pas pertama di Mulabo, kena cambuk nggak? Enggak, kena denda. Gara-gara pakai celana pendek. Kalau di sini saya pakai celana pendek aman. Di sana Mulabo nggak boleh, laki-laki nggak boleh. Nggak boleh. Laki-laki nggak boleh. Di sana itu pengadilan ada 2. Selain pengadilan negeri, ada namanya Mahkamah Syariah yang menegakkan syarat syariah. Jadi suami istri masuk hotel, laki dan perempuan masuk hotel harus ada buku nikah. Terus nggak boleh pakai celana pendek, laki-laki dan perempuan. Nggak boleh pakai baju ketat buat perempuan. Benar-benar syariat banget. Karena mereka punya perda khusus namanya kanun. Yang disetujui sama negara Republik Indonesia. Kan mereka daerah istimewa kan. Jadi punya peraturan daerah sendiri melalui wali nangro namanya. Jadi ya mau nggak mau yang saya bilang tadi, di mana bumi dipijak itu langit kita junjung. Kita ikuti aturan mereka ya kan. Ya. Nggak ada apa-apa di sana. Kita hari ya cuman ngopi lagi kan sampai usus hitam. Udah, akhir tahun gua tunggu di Cianjur ya. Siap. Oke, terima kasih Kang Taufan. Ini sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi ini pembahasannya sangat menarik. Ini mudah-mudahan insya Allah bukan yang terakhir nih kita, Kang Taufan. Insya Allah nanti kita bisa undang lagi untuk topik yang spesifik. Karena di imigrasi sendiri ternyata setelah ngobrol, ruang lingkupnya jauh lebih luas dari yang saya pribadi bayangkan gitu sebetulnya. Nah ini banyak nanti kita bisa explore. Semoga bermanfaat untuk semua ya teman-teman. Nanti kita akan upload videonya di YouTube. Insya Allah nanti ada beberapa link-link tadi ya imigrasi.go.id nanti kita juga akan include situ sama profilnya Kang Taufan di Instagram ya. Kang Taufan ada Instagram juga kan. Nanti kita akan coba put di situ kalau teman-teman ingin berjejaring nih sama Kang Taufan terutama misalnya untuk lebih jauh lah gitu ya ingin tahu tentang keimigrasian. Sekali lagi terima kasih Kang Taufan atur nuhun pisan kesediaannya. Sukses nih pekerjaan semoga dilancarkan, diberikan kesehatan ya. Nanti semoga nanti bisa lancar ya ke Cianjur. Insya Allah nanti biar mudah nanti kita ketemunya sama Kang Doni juga. Gitu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Makasih ya.